들어갔다가 서로 들어가면 좀 늦을 테니까. 그래. Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya. Guys, ini part yang terakhir ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Pegawai di Toserba memberikan alamat Jinwoo pada Haeyoung. Sementara Soohyun memasuki rumah Jinwoo. Traumanya muncul, dia teringat saat kejadian diculik oleh Jinwoo, membuatnya ketakutan dan gemetar. Seseorang masuk, Haeyoung menenangkannya. Dia mengatakan seharusnya Soohyun tidak masuk sendirian ke tempat ini walaupun dia detektif. Haeyoung memberitahu mengenai Toserba tempat kerja Jinwoo. Petugas lainnya datang dengan Jisoo. Soohyun memperlihatkan barang-barang korban. Jinwoo memberi nama pada setiap barang korban dengan nama pemiliknya. Petugas yang lainnya memeriksa dan mengambil barang-barang Jinwoo di Toserba. Selain itu, mereka memeriksa latar belakang Jinwoo dan kamera CCTV di area itu. Gechol melaporkan orang tua Jinwoo bercerai saat dia masih kecil. Sejak saat itu, dia tinggal dengan ibunya bernama Sunyoung. Rumah yang ditinggali Jinwoo atas nama ibunya. Hyungi menemukan tulang di dalam rumah. Sementara Soohyun menemukan kamera dashboard mobil yang merekam Jinwoo sedang berjalan menuju ke Gunung Dongi pukul 11:30 malam. Mereka segera menuju ke Gunung Dongi. Jinwoo ingin mengakhiri hidupnya. Soohyun berhasil mencegahnya. Dia mengatakan tidak akan biarkan Jinwoo mati semudah itu. Di ruang interogasi, Jisoo menjelaskan tulang yang ditemukan di rumah Jinwoo adalah milik ibunya. Dia meninggal secara alamiah di usia 40 tahun. Bomju bertanya motif Jinwoo membunuh orang. Soohyun memberitahu orang tuanya bercerai saat dia masih kecil. Dan sejak saat itu, dia tinggal dengan ibunya yang depresi kronis. Ibunya melakukan kekerasan dan menelantarkan Jinwoo. Hal itu yang menjadi motif pembunuhannya. Haeyoung menghidupkan lagu kesukaan Songyeon sebelum bicara dengan Jinwoo. Jinwoo mendengar lagu ini sepanjang tahun ini. Malam itu mereka mendengar lagu ini. Ada rasa iba yang muncul ketika dia ingin membunuhnya. Jinwoo mengatakan dia akan membantunya, kemudian membunuhnya dari belakang sambil menangis. Jinwoo tidak sadar dia menyukai Songyeon karena tidak ada yang mengajarinya tentang perasaan suka. Setelah itu dia tidak mampu membunuh orang lagi. Mungkin itu alasannya dia ingin mengakhiri hidupnya. Jika tidak bisa membunuh, mungkin dia tidak punya alasan untuk hidup. Pukul 11:23, Haeyoung memberitahu telah menangkap pelakunya, tapi dia tidak bisa memberitahunya karena mereka akan membahayakan hidup orang yang tidak bersalah. Dia meminta Jaehan untuk jangan menyerah mencari pelakunya. Di kantor polisi, Jaehan diberitahu bahwa Bomju menutup kasusnya, jadi dia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Jaehan mengajak Soohyun ke kamar jenazah. Dia memintanya untuk menyentuh mayat, untuk mengetahui bahwa yang dia sentuh di rumah pelaku memang tangan manusia. Setelah menyentuhnya, Soohyun mengatakan rasanya seperti ini saat dia menyentuhnya. Jaehan bertanya-tanya kenapa pelaku tidak membuang mayat di dalam lemari. Bagaimana jika pelaku tidak tinggal sendirian? Dia minta data orang yang tinggal di Hongwon-dong, kemudian mencatat orang yang tinggal berdua dalam satu rumah. Jaehan mendatangi rumah itu satu persatu, hingga akhirnya dia tiba di depan rumah Jinwoo. Dia mencium aroma urin dan selokan. Kebetulan Jinwoo keluar dari rumahnya. Jaehan sadar dia adalah pelakunya. Di tahun 2015, Haeyoung melihat catatan kasus Hongwon-dong di tahun 97 menghilang. Dia memeriksa ruang interogasi dan tidak menemukan Jinwoo. Selanjutnya dia memeriksa berkas kasus Hongwon-dong. Jaehan berhasil menangkap Jinwoo di depan rumahnya. Haeyoung memeriksa korban yang dibunuh setelah tahun 2000 masih hidup. Pada tahun 98, Jinwoo dihukum penjara seumur hidup.
Karena kondisinya memburuk, dia dipindahkan ke rumah sakit jiwa khusus penjahat. Pukul 11:23, Heong memberitahu semua korban selamat berkat dia. Jehan merasa lega mendengarnya. Heong mengatakan tinggal satu kasus lagi yang tertulis di catatannya, yaitu kasus perkosaan massal di Inju tahun 99. Dia minta tolong pada Jehan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 99. Tiba di kantor, Suhyun memberitahu ada kasus perkosaan di Inju dan korbannya murid SMU. Korban diperkaos oleh 10 orang temannya. Bomju memberitahu bahwa mereka diperintahkan untuk menangani kasus Inju, walaupun Inju bukan yurisdiksi mereka. Tahun 99, Chisu bertugas di kantor polisi Inju. Bomju membagikan isi email anonim yang memberitahu mengenai perkosaan ini. Kemudian membagi tugas untuk mencari informasi mengenai TKP yang sebenarnya, menemui korban untuk mencari tahu kebenarannya dan menginterogasi orang-orang di sekolah. Di tahun 2015, dokter memberitahu bahwa Putri Chisu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Selanjutnya, Chisu menemui Bomju karena dia memintanya untuk datang. Bomju marah karena Chisu tidak melaporkan bahwa Heong adalah adik Sonwoo. Dia merasa dihianati oleh Chisu. Chisu mengatakan semua sudah berakhir, kemudian memberikan surat pengunduran dirinya. Dia mau mengikuti perintah Bomju agar bisa membiayai putrinya yang sakit. Namun sekarang putrinya telah meninggal. Setelah itu dia menghubungi Heong. Chisu mengatakan jika dia terus mencari tahu mengenai kasus Inju, dia bisa meninggal juga. Heong mengatakan dia harus mencari tahu kenapa kakaknya tewas. Chisu menyuruhnya datang ke rumah sakit Inju jika ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya, karena dia yang mengurus langsung kasus Inju. Di tahun 99, Jehan dan Chisu datang ke rumah sakit untuk menemui korban. Ayah korban memberitahu bahwa pelaku ada 18 orang sambil memberikan daftar nama pelaku. Padahal sebelumnya korban mengaku pelaku ada 10 orang. Korban bernama Haesang. Jehan memaksa ingin bicara langsung dengan Haesang, namun ayah Haesang melarangnya dan mengusir mereka. Jehan memaksa masuk. Dia meninggalkan kartu namanya. Ayahnya membuang kartu namanya. Sonwoo, kakak Heong, melihatnya. Dia menanyakan keadaan Haesang. Ayah Haesang malah membentaknya. Sebelum pergi, Sonwoo mengambil kartu nama Jehan. Di kantor polisi, mereka menginterogasi sepasang lansia dan meminta mereka untuk menunjuk siswa yang sering datang ke rumah dengan pohon dedalu tempat TKP perkosaan. Selanjutnya, mereka menginterogasi beberapa siswi mengenai Haesang. Para siswi itu memberitahu Haesang bergaul dengan siswa yang suka menindas, kemudian menunjukkan siapa saja siswa itu. Di tempat menginapnya, Jehan mendapatkan amplop berisi foto siswa saat pelatihan OSIS yang dikirim oleh seseorang. Di tahun 2015, Heong tiba di depan rumah sakit Inju. Dia menghubungi Chisu, namun ponselnya tidak diangkat. Heong mendengar suara ponsel berdering di dekat taman dan menemukan Chisu terluka parah. Chisu mengatakan dia mendengar suara Jehan dari walkie-talkie-nya. Setelah mendengar suaranya, Chisu memeriksa apakah dia masih ada di bawah tangga. Kemudian mengaku bahwa Jehan dibunuh olehnya. Dia merasa sangat menyesal setelah melakukannya, dan semuanya berawal di Inju. Heong memberitahu Chisu tewas di TKP. Bomju bertanya kenapa dia bertemu dengan Chisu di Inju. Heong mengatakan Chisu ingin memberitahu bahwa kasus perkosaan di Inju tahun 99 telah dimanipulasi, namun dia belum menjelaskan detailnya. Saat tiba, dia sudah terluka parah dan Heong tidak melihat siapapun. Bomju menyuruh mereka untuk menyelidiki dan menangkap pelakunya. Dia tidak mengizinkan tim Suhyun ikut dalam penyelidikan karena Heong adalah tersangka utama. Heong menegaskan bahwa dia tidak membunuhnya. Setelah Heong selesai diinterogasi, Suhyun mengajak Heong bicara. Suhyun percaya bukan Heong yang membunuh Chisu.
kemudian bertanya kenapa dia menyelidiki kasus Inju. Haeyoung mengatakan dakwaan kasus korupsi terhadap Jaehan adalah manipulasi. Jisoo, kapten mereka, dan Songbom, seorang mantan narapidana, bersekongkol menjebak Jaehan. Jisoo juga terlibat dalam hilangnya Jaehan dan dia dilindungi oleh orang yang berkuasa yaitu Bomju. Sebelum tewas, Jisoo mengaku dia telah membunuh Jaehan dan semuanya berawal di Inju. Di tahun 99, Jaehan datang ke sekolah meminta data siswa yang ada di foto pelatihan OSIS. Selanjutnya, Jaehan menginterogasi Dongjin, salah satu siswa yang ada di foto pelatihan OSIS, dan mengupload cerita tentang perkausan di rumah dengan pohon dedalu. Jaehan menunjukkan kertas berisi cerita perkausan yang dia upload, di mana semuanya diawali oleh 1 orang, kemudian ada 7 orang, dan akhirnya ada 10 orang. Jaehan bertanya siapa yang pertama kali melakukannya dan memaksa yang lainnya untuk melakukannya juga. Dongjin menceritakan awal semuanya. Saat itu Sonwoo izin kepadanya memakai rumahnya untuk mengajarkan Haesang pelajaran sekolah seminggu sekali untuk 2 minggu ke depan karena tidak mungkin mereka belajar di rumah Haesang dan rumah Sonwoo jauh dari sekolah. Dongjin bertanya apakah dia menyukai Haesang. Sonwoo menegaskan hubungannya dengan Haesang hanya pembimbing belajar dan muridnya saja. Tiba-tiba ayah Dongjin datang. Dia membawanya pergi dari ruang interogasi. Bomju menyuruh Jaehan untuk membiarkan mereka pergi. Setelah itu dia menyuruh kepala kepolisian Inju untuk menjadikan Sonwoo sebagai pelakunya karena orang tuanya miskin dan tidak bisa melindunginya. Kembali ke tahun 2015, Soo-hyun minta Haeyoung untuk menceritakan kisahnya di Inju. Malam itu kakaknya sedang mengajarkan pelajaran matematika. Polisi datang ke rumah mereka kemudian membawa Sonwoo. Setelah ayahnya tahu bahwa Sonwoo ditahan karena kasus perkausan, dia mengajak Haeyoung pindah ke Seoul. Kemudian orang tuanya bercerai. Haeyoung datang mengunjungi mereka setelah mendengar kakaknya bebas. Dia menangis melihat kakaknya tewas mengakhiri hidupnya. Setelah Haeyoung dewasa, dia mendapat informasi bahwa ada teman kakaknya yang bernama Jinwon bersaksi melihat kakaknya bolos sekolah dan pergi dengan Haesang pada malam kejadian perkausan. Haeyoung menemui Jinwon. Dia bertanya kenapa memberikan kesaksian bohong. Jinwon memberitahu bahwa dia disuruh polisi untuk berbohong dan memfitnah kakaknya. Haeyoung yakin kasus Inju dimanipulasi dan kakaknya tidak melakukannya. Di tahun 99, Jaehan menginterogasi semua siswa yang ada di foto pelatihan OSIS. Mereka semua bersaksi bahwa orang yang pertama kali memperkaos Haesang dan memaksa yang lainnya melakukannya juga adalah Sonwoo. Selanjutnya, Jaehan menginterogasi Sonwoo. Jaehan memberitahu semua temannya bersaksi bahwa dia adalah pelaku pertamanya. Sonwoo menegaskan bukan dia pelakunya, kemudian memberikan kartu nama Jaehan dan memberitahu bahwa dia yang memberikan foto siswa pelatihan OSIS. Tapi dia tidak tahu siapa pelaku pertamanya. Yang pasti mereka semua berbohong. Jaehan datang lagi ke rumah Dongjin. Namun ayah Dongjin malah mengusirnya. Dia melihat pohon dedalu tidak jauh dari rumah Dongjin. Jaehan datang ke TKP rumah pohon dedalu yang ada di berkas kasus, memeriksa ulang TKP, kemudian menginterogasi penjual di seberang rumah. Pria itu memberitahu bahwa dia tidak pernah melihat siswa berkumpul di rumah itu, dan rumah itu bukan terkenal dengan nama rumah pohon dedalu, melainkan rumah dengan pohon sakura. Selanjutnya, Jaehan menemui lansia yang mengaku sering melihat para siswa berkumpul di rumah itu. Mereka mengaku disuruh bersaksi seperti itu oleh detektif yang menangani kasusnya. Jaehan bertanya pada Jong-jae, rekan kerjanya sekaligus sahabatnya, apakah benar kasusnya dimanipulasi dan mereka menerima uang suap. Jong-jae membenarkan karena dia membutuhkan uang untuk keluarganya yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Di ruang interogasi, Haesang mengaku bahwa pelaku pertamanya adalah Sonwoo. 선우가 그랬어요.
Jehan mengatakan bahwa dia sudah tahu Bomju menyuap Jongjae dan Haesang, namun tentu saja Bomju tidak mengakuinya. Di tahun 2015, Haeyoung melihat Songbom masuk ke mobilnya di parkiran. Dia teringat berpapasan dengan mobil Songbom saat menuju ke rumah sakit Inju. Berarti dia ada di Inju saat Jisoo dibunuh. Dia memberitahu hal ini pada Soohyun. Jisoo ditikam di bagian vital dan hanya pembunuh bayaran profesional yang bisa melakukannya. Mereka tiba di depan salah satu rumah Songbom yang tidak ditinggali atas nama ibunya. Di dalam mereka mencari barang bukti yang digunakan untuk membunuh Jisoo karena tidak mungkin dia menyimpannya di tempat yang gampang digeledah oleh polisi. Namun mereka tidak menemukan apapun hingga ketika melihat bawah tangga, Haeyoung teringat ucapan Jisoo bahwa setelah mendengar suara Jehan di walkie-talkie, dia memeriksa bawah tangga. Haeyoung menggali tanahnya, mereka menemukan kerangka dan ID Jehan. Setelah diperiksa, dokter memberitahu kerangka yang ditemukan cocok dengan DNA milik Jehan. Ayah Jehan mengucapkan terima kasih karena sudah menemukan putranya. Pemakaman Jehan hanya dihadiri oleh ayah Jehan, Soohyun, dan Haeyoung. Kembali ke tahun 2000, Jehan difitnah oleh Bomju. Ditemukan banyak uang di laci mejanya. Soohyun berusaha mencari keberadaan Jehan setelah dinyatakan menghilang. Dia pikir Jehan sudah meninggal karena jika Jehan masih hidup, tidak mungkin dia meninggalkan keluarga dan rekan kerjanya. Jadi setiap ada kerangka yang ditemukan, dia pergi ke badan forensik, tapi dia tetap berharap bahwa Jehan masih hidup. Mereka mengantar ayah Jehan pulang. Di kamar Jehan, Haeyoung menemukan kartu nama kedai kulit daging asli yang lokasi kedainya berada di dekat rumahnya. Dia datang ke kedai itu dan bertemu dengan pemiliknya. Haeyoung menunjukkan kartu namanya, kemudian bertanya apakah dia pernah melihat pria ini. Di tahun 99, Jehan melihat Haeyoung menangisi kakaknya yang dibawa oleh petugas. Dia baru menyadari bahwa Haeyoung adalah adik Sonwoo karena marga mereka sama yaitu Park. Jehan memeriksa data penduduk. Pria itu menjelaskan Haeyoung dan Sonwoo beda ayah dan sekarang orang tua mereka sudah bercerai. Jehan datang menemui ibu Sonwoo. Dia memberitahu walaupun ayah mereka berbeda, mereka sangat dekat. Selanjutnya Jehan datang ke rumah Haeyoung. Dia melihat Haeyoung duduk sendiri menunggu ayahnya pulang. Lelah menunggu, dia memutuskan makan di kedai kulit daging asli. Haeyoung memesan nasi goreng telur. Jehan memberi uang kepada pemilik kedai dan memintanya untuk membuatkan apa yang Haeyoung pesan. Dia melihat Haeyoung menangis, kemudian makan dengan lahap. Setelah Haeyoung selesai makan, Jehan memberikan uang kepada pemilik kedai dan memintanya untuk membuatkan apa saja yang Haeyoung pesan jika dia datang, kemudian mengambil kartu namanya. Jehan sering mengawasi Haeyoung tanpa dia sadari dan melarang pemilik kedai untuk memberitahu mengenai hal ini. Pukul 11:23, Jehan memberitahu akan menyelesaikan kasus Inju. Haeyoung mengatakan dia ingin Jehan hidup bahagia. Hal itu lebih penting daripada menyelesaikan kasus ini. Jehan mengatakan dia juga ingin Haeyoung bahagia, tinggal serumah dan makan bersama dengan keluarganya, hidup normal seperti orang lain. Haeyoung memohon agar dia jangan terlibat dengan kasus ini lagi karena membahayakan nyawanya. Jehan mengatakan dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Selanjutnya, Haeyoung dan Soohyun bertemu dengan Haesang. Gechol berhasil mendapatkan alamatnya dari rekam medis kesehatannya. Soohyun bertanya apakah benar Sonwoo adalah pelaku pertamanya. Haesang menceritakan bahwa hanya Sonwoo yang baik dan mau menolongnya. Dia sering kabur dari rumah karena ayahnya sering memukulnya ketika mabuk. Sonwoo membantunya untuk mandiri dengan mengajarkan pelajaran sekolah. Saat berita perkausan tersebar di sekolah, Sonwoo mencegahnya untuk mengakhiri hidupnya. Ayahnya mengancam akan membunuhnya jika memberitahu yang sebenarnya karena dia telah disuap. Bomju juga mengancamnya, jadi dia memberikan kesaksian palsu. Pelaku pertamanya adalah Taejin, putra pemilik perusahaan Inju Semen.
Tae-jin juga merupakan keponakan dari anggota Kongres bernama Song-chol. Hari itu Sonu tidak bisa datang mengajar. Dong-jin menyuruh Hae-sang pulang. Tae-jin mengejek Hae-sang bahwa dia tidak akan bisa masuk Universitas Nasional Seoul meskipun dia belajar. Hae-sang balik mengejeknya bahwa Sonu lebih pintar dari dia karena tanpa tutor Sonu bisa berada di peringkat ketiga, membuat Tae-jin marah kemudian memperkaosnya. Hae-yong meminta Hae-sang bersaksi untuk membuktikan bahwa kakaknya tidak bersalah. Namun Hae-sang tidak bisa melakukannya karena dia sudah memiliki suami dan seorang putri. Dia tidak mau kehilangan mereka dan dicemooh wanita murahan lagi. Kemudian dia pergi meninggalkan mereka. Soo-hyun mengatakan batas waktu penuntutannya sudah lewat. Tidak ada yang bisa dia lakukan walaupun Hae-sang mau bersaksi. Hae-yong mengatakan mereka masih punya kesempatan, bukan di masa sekarang tapi di masa lalu. Jika di masa lalu mereka menangkap pelaku sebenarnya, mereka mungkin bisa menyelamatkan kakaknya dan Jae-han, kemudian pergi meninggalkan Soo-hyun. Pukul 11:23, Hae-yong berusaha memanggil Jae-han tapi dia tidak menjawabnya. Soo-hyun mendengarnya dari luar. Dia masuk setelah melihat Hae-yong keluar. Soo-hyun terkejut melihat walkie-talkie milik Jae-han dengan tanda stiker yang dulu dia pasang. Di tahun 2000, Bom-ju marah pada Jae-han karena dia melaporkannya pada provos. Jae-han mengatakan akan membuat Bom-ju mengakui perbuatannya. Setelah Son-woo bebas, dia bertanya pada Dong-jin di mana sal merah milik Hae-sang. Sementara Bom-ju menemui anggota Kongres Song-chol. Dia memohon agar Song-chol membantunya menghentikan kasusnya di provos yang dilaporkan oleh Jae-han. Sebagai gantinya, Bom-ju berjanji akan melindungi keponakan Song-chol yaitu Tae-jin. Jika keponakannya dipenjara, dia tidak akan terpilih menjadi anggota Kongres lagi. Song-chol adalah orang yang selama ini menyuap Bom-ju untuk menutupi kasus korupsi pembangunan kota baru Jinyang dan perkaosan Inju. Di kantor polisi, Jae-han mendapat telepon dari Son-woo yang baru saja bebas kemarin. Dia memberitahu ingin memberikan bukti kasus Hae-sang, syal merah yang Hae-sang pakai saat kejadian. Son-woo ingin memberikannya langsung pada Jae-han karena dia tidak percaya pada detektif yang lain. Jae-han memintanya untuk menunggu, dia akan segera datang. Tiba-tiba mereka diperintahkan untuk menangkap penjahat. Jae-han terluka karena menyelamatkan Soo-hyun yang diserang oleh penjahat itu. Di mobil ambulans, Soo-hyun terus menangis melihat Jae-han terluka, kemudian mengungkapkan perasaannya bahwa dia sangat menyukai Jae-han. Kembali ke tahun 2015, Hae-yong memutuskan ke rumah sakit Inju. Dia penasaran kenapa Jisoo mengajaknya bertemu di rumah sakit ini. Rumah sakit ini adalah tempat ketika Son-woo dinyatakan meninggal. Hae-yong memperlihatkan ID-nya kemudian bertanya apakah orang yang difoto pernah datang. Wanita itu memberitahu bahwa dia bertanya mengenai sampel darah pasien yang dibawa ke IGD tahun 2000 bernama Son-woo. Hasil pemeriksaan darahnya menunjukkan ada sisa obat penenang. Soo-hyun mencari Hae-yong. Hae-yong memberitahu bahwa kakaknya tidak mengakhiri hidupnya. Seseorang membuat seakan-akan kakaknya depresi dengan memberikan obat penenang. Soo-hyun mengeluarkan walkie-talkie-nya, kemudian bertanya kenapa dia menyimpan ini. Hae-yong memberitahu dia berkomunikasi dengan Jae-han menggunakan walkie-talkie ini. Mereka bisa mengubah masa lalu, namun ada harga yang harus dibayar. Karena alasan itu, Hae-yong tidak bisa memberitahu Jae-han bahwa dia akan mati tanggal 8 Agustus tahun 2000 di rumah sakit jiwa Sonil. Di tahun 2000, saat dia bicara dengannya di walkie-talkie, terdengar suara tembakan. Jam menunjukkan pukul 11:23. Walkie-talkie-nya hidup. Jae-han memberitahu bahwa Son-woo bukan pelaku sebenarnya kasus Inju. Hae-yong minta tolong agar dia menyelamatkan kakaknya. Kakaknya dijebak dan akan dibunuh pada tanggal 18 Februari tahun 2000. Seseorang membunuhnya dan membuatnya seakan-akan dia mengakhiri hidupnya. Jae-han bergegas pergi. Sementara Soo-hyun mengatakan tidak mungkin Jae-han masih hidup. Hae-yong memberitahu bahwa Jae-han masih hidup
di sisi lain walkie-talkie ini. Tiba-tiba polisi datang menangkap Heong. Mereka sudah memiliki bukti dan saksi bahwa Heong yang membunuh Chisu. Di tahun 2000, Bomju datang ke rumah Sonu. Dia mendapatkan informasi dari Chisu bahwa Sonu mencari Jehan. Bomju mengaku disuruh oleh Jehan untuk menemuinya karena Jehan sedang terluka di rumah sakit. Dia bertanya hal penting apa yang ingin Sonu katakan pada Jehan. Sonu sempat ragu untuk memberitahunya, tapi dia akhirnya mengatakan bahwa pelaku sebenarnya pada kasus Inju adalah Tae-jin, putra pemilik Inju Semen. Kemudian menunjukkan buktinya, syal merah yang sering dipakai oleh Haesang dan disulam sendiri oleh ibunya. Haesang memakai syal ini saat kejadian. Bomju mengatakan akan mengambil syalnya untuk dianalisis. Sonu memberitahu harus membersihkan namanya agar keluarga mereka bisa bersatu lagi. Dia tidak akan menyerah sampai ayah dan adiknya kembali. Bomju minta Sonu mengambilkan minum lagi untuknya, kemudian memasukkan obat penenang di minuman Sonu. Saat Jehan tiba di rumah Sonu, sudah ada polis lain. Kemudian dia melihat Haesang dan ibunya menangisi Sonu di IGD rumah sakit Inju. Dia menangis karena gagal menyelamatkan Sonu. Di tahun 2015, Heong minta berkas kasus kakaknya. Tidak ada yang berubah. Kemudian detektif memperlihatkan senjata yang digunakan untuk membunuh Chisu. Ada sidik jari Heong dan darah Chisu di senjatanya. Pegawai di rumah sakit Inju melihat Heong membuang senjatanya ke tempat sampah. Motif pembunuhannya karena dendam, kakaknya masuk penjara dan mengakhiri hidupnya. Heong menegaskan bukan dia yang membunuhnya. Bomju memanipulasi barang bukti dan saksi untuk menyingkirkan Heong. Di tahun 2000, Jehan menemui Bomju yang sedang mengobati lukanya. Dia mengatakan telah mencari barang bukti syal merah di rumah Sonu tapi tidak menemukannya. Teganya dia membunuh Sonu, padahal Sonu sudah dipenjara. Dan dia hanya ingin membersihkan namanya agar keluarganya bisa kembali bersatu. Pada malam harinya, transmisi walkie-talkie-nya hidup. Dia minta maaf pada Heong karena tidak bisa menyelamatkan kakaknya. Suhyun memanggilnya, kemudian memberitahu sudah menunggunya selama 15 tahun, tapi akhirnya dia kembali dalam keadaan tidak bernyawa. Jehan bertanya kenapa dia yang bicara. Apakah terjadi sesuatu pada Heong? Suhyun memberitahu dia tidak boleh pergi ke rumah sakit jiwa Sunil pada tanggal 3 Agustus. Jehan mencatatnya di selembar kertas, tanggal 3 Agustus, rumah sakit jiwa Sunil. Setelah itu, Suhyun mengunjungi Heong di penjara. Dia mengatakan telah memberitahu Jehan agar tidak pergi ke rumah sakit jiwa Sunil tanggal 3 Agustus. Kemudian bilang mereka harus menemukan Songbom karena kerangka Jehan ditemukan di rumah ibunya. Mereka harus mencari tahu apa yang terjadi agar bisa menyelamatkan Jehan dan Heong yang sekarang menjadi tersangka. Suhyun minta pada petugas tas milik Heong secara diam-diam. Heong menemukan pesan di ponselnya dari Songbom. Songbom saat ini sedang bersembunyi karena Bomju sedang mencarinya. Bomju ingin menyingkirkannya karena dia adalah satu-satunya saksi saat ini. Songbom menyuruh Heong datang sendiri ke parkiran basement gedung Sangwa. Dia punya bukti untuk menjatuhkan Bomju. Keesokan harinya Heong pindah tahanan. Dalam perjalanan dia melepaskan borgolnya kemudian kabur dengan Suhyun. Pada malam harinya Heong bertemu dengan Songbom. Dia memberitahu memiliki bukti kasus pembunuhan yang bisa menjerat Bomju. Tiba-tiba Suhyun muncul. Songbom langsung kabur, tapi mereka berhasil menangkapnya. Suhyun bertanya kenapa dia membunuh Jehan. Songbom memberitahu jika Jehan diam saja, dia tidak akan mati. Di tahun 2000, Jehan menelpon jaksa memberitahu sudah memiliki bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Bomju. Dia menyimpan hasil tes DNA dari Amerika di laci mejanya. Saat kantor kosong, Bomju mengambil hasil tes DNA yang merupakan bukti bahwa Bomju membunuh Sonu. Dia menyuruh Chisu mengikuti Jehan karena dia tahu
siapa pelaku utama kasus Inju dan memiliki buktinya. Syal merah yang hilang sekarang ada di tangan Jehan. Jehan tiba di rumah sakit jiwa Sunil dan menemukan kerangka di belakang gedung. Chisu memukul Jehan dari belakang kemudian membawanya ke sebuah gudang. Bomju memperlihatkan hasil tes DNA yang dia curi, kemudian menyuruh Jehan menyerah agar dia selamat. Namun Jehan tidak mau menyerah. Dia berhasil membuka ikatannya dengan pecahan beling, kemudian menyerang Songbom dan kabur dengan perut terluka. Chisu dan Songbom mengejarnya. Jehan menghubungi Haeyong, memberitahu bahwa ini adalah transmisi terakhirnya. Dia minta Haeyong jangan menyerah karena masa lalu bisa berubah. Chisu menemukannya kemudian menembaknya. Songbom melihat jamnya yang menunjukkan pukul 11:23. Kembali ke tahun 2015, Songbom mengatakan Jehan punya kesempatan untuk hidup tapi dia menolaknya. Tiba-tiba Songbom kabur tapi naasnya dia tertabrak mobil orang suruhan Bomju. Suyon menembaki mobil itu kemudian menyuruh pria itu keluar. Pria itu menyerang Suyon. Mereka berkelahi. Haeyong melihat pria itu mengarahkan senjata ke Suyon. Tepat ketika pelatuk ditembakkan, Haeyong menyelamatkan Suyon. Di tahun 2000 setelah Jehan mendengar suara Suyon di walkie-talkie, dia memutuskan untuk mengubah masa depan. Dia mencari di tempat sampah syal merah yang mungkin dibuang oleh Bomju dalam perjalanan dari Inju ke Seoul. Akhirnya dia menemukan syal itu di area pembuangan sampah sedang dipakai oleh seorang wanita. Dia mengirimkan syal merah itu ke Amerika untuk dianalisis. Hasilnya ditemukan sperma dan darah. Mereka meminta Jehan untuk mengirimkan DNA pembanding. Setelah mengirimkan putung rokok Bomju, hasilnya menunjukkan darah di syal cocok dengan DNA di putung rokok. Selanjutnya, Jehan menghubungi jaksa Oh, memberitahu bahwa dia sudah memiliki bukti Bomju melakukan pembunuhan. Setelah melukai Sonwoo, dia ingin menempelkan sidik jari Sonwoo, namun tanpa sengaja dia melukai tangannya. Kemudian dengan tangannya yang terluka, dia memegang syal itu. Di gudang, Chisu menanyakan barang bukti syal merah. Jehan memberitahu syal merah itu bukan hanya membuktikan pelaku kasus Inju, tapi juga membuktikan bahwa Bomju telah membunuh Sonwoo. Bomju bertanya siapa lagi yang tahu mengenai hasil tes DNA ini selain jaksa Oh, kemudian menyuruhnya menyerah agar dia selamat, namun Jehan tidak mau menyerah. Bomju membakar hasil tes DNA-nya. Chisu menghalangi Songbom yang ingin membunuh Jehan. Jehan berhasil melepaskan ikatannya kemudian menyerang Songbom. Jehan kabur dengan perut terluka. Bomju menyuruh Chisu membunuh Jehan. Jika tidak mau, Chisu akan membusuk di penjara dan putrinya yang sakit kanker akan mati. Di rumah sakit, Haeyong dinyatakan meninggal. Sementara Chisu gagal membunuh Jehan, beberapa detektif datang. Mereka menangkap Chisu dan Songbom sedangkan Bomju berhasil kabur. Jehan langsung menemui Suhyun kemudian memeluknya. Setelah pulih, Jehan menemui keluarga Sonwoo. Dia memperlihatkan bukti bahwa Sonwoo bukan pelaku kasus Inju. Dia dibunuh karena ingin mengungkapkan pelaku sesungguhnya dan Sonwoo ingin keluarganya tetap bersatu. Jehan juga mengucapkan permintaan maaf karena dia terlambat menangkap pelakunya. Haeyong mengucapkan terima kasih berulang kali pada Jehan. Suatu hari, Jehan mengajak Suhyun makan di kedai kulit daging. Pemiliknya memberitahu sekarang bocil itu tinggal dengan ayah dan ibunya. Sambil makan, Jehan memberitahu bahwa dia akan menangkap Bomju dan orang di balik semua kasus ini. Di tahun 2015, Haeyong bangun dalam keadaan hidup dan langsung memeriksa tubuhnya. Ibunya sudah menyiapkan sarapan dan ada foto keluarga mereka di dinding. Dalam ingatan Haeyong yang baru, Jehan masih hidup. Haeyong menemui ayah Jehan,
namun dia bilang putranya menghilang 15 tahun yang lalu. Selanjutnya Heong datang ke kantornya, namun tidak ada tim kasus menggantung. Dia memeriksa ID-nya, ternyata dia bekerja di divisi patroli. Heong kemudian datang ke ruangan Soo-hyun. Mereka memberitahu Soo-hyun sedang keluar. Heong bingung dengan apa yang terjadi karena ayah Jaehan tidak mengingatnya. Begitu juga dengan orang-orang di kantor kepolisian Seoul. Heong mencari tahu apa yang terjadi pada Jaehan di masa lalu. Di tahun 2000, Jaehan berada di sebuah gudang untuk menangkap Bom Joo. Bom Joo menyerangnya lebih dulu. Jaehan memberitahu akan menangkap anggota Kongres Songchol dalang dibalik kasus Inju dan pembangunan kota baru Jinyang. Dia minta Bom Joo memberikan disket salinan kasus pembangunan kota baru Jinyang. Tiba-tiba segerombolan pria orang suruhan Songchol menyerang mereka. Bom Joo tewas di tempat sementara Jaehan berhasil kabur dengan membawa tas Bom Joo menggunakan mobilnya. Melihat mobil orang suruhan Songchol datang, Jaehan menulis pesan untuk Heong dan menaruhnya di halaman belakang buku catatannya. Kemudian terlihat mereka menyerangnya. Heong membaca artikel mengenai Bom Joo yang tewas dan Jaehan yang dijadikan tersangka pembunuhan Bom Joo karena Bom Joo bertemu dengan Jaehan sebelum tewas. Jaehan menghilang sejak tanggal 20 Desember tahun 2000. Kasusnya ditutup karena sudah lewat batas waktu penyelidikannya. Saat ini, Heong tidak memiliki walkie-talkie-nya. Dia teringat pesan di buku catatan Jaehan dan melihat buku catatannya ada di meja Soo-hyun. Diam-diam, Heong mengambilnya. Kertas itu berisi kasus yang pernah Jaehan tangani dan nomor 32/6. 32/6 adalah nomor rumah ibu Heong. Heong bertanya apakah detektif yang dulu mengungkap kasus kakaknya menitipkan sesuatu. Ibunya memberikan amplop coklat dari Jaehan. Amplop itu berisi surat darinya dan disket untuk mengungkap kasus korupsi kota baru Jinyang tahun 95. Jaehan mengatakan transmisi mereka terus berputar ulang setelah dirinya mati. Namun setelah dirinya hidup, dia tidak bisa mendapatkan pesan apapun dari Heong melalui walkie-talkie-nya. Mungkin hubungan mereka terputus karena dirinya seharusnya tidak hidup. Heong menyebarkan isi dokumen yang ada di dalam disket di internet. Jaksa mulai menyelidiki dan wartawan berkumpul mempertanyakan kebenaran berita itu pada Songchol. Sekretarisnya memberitahu dokumen yang tersebar di internet adalah dokumen yang dibawa oleh detektif yang hilang 16 tahun yang lalu. Songchol menyuruhnya untuk menemukan detektif itu. Di sebuah kantor pos daerah Jonghyun, Heong menanyakan stempel di amplop yang dikirim oleh Jaehan. Petugasnya mengatakan tidak bisa memberitahu siapa pengirimnya karena data mereka dihapus setiap tahun. Selanjutnya, Heong datang ke kantor polisi Jonghyun meminta data penemuan mayat atau kerangka tidak dikenal. Heong merasa lega tidak menemukan Jaehan di dalam datanya. Dalam perjalanan pulang, dia melihat Soo-hyun. Soo-hyun sedang mencari Jaehan. Saat berpapasan, Heong bertanya apakah dia mengingatnya. 차 형사님, 기억나세요? Dia mencoba menghubungi Soo-hyun tapi nomornya tidak ditemukan. Soo-hyun juga mengalami hal yang sama. Semua berubah. Dia memberitahu saat terbangun langsung datang ke IGD, tapi tidak ada pasien dengan nama Heong. Kemudian dia datang ke rumahnya dan ibunya memberitahu Heong sedang tidur karena sakit. Soo-hyun mengatakan dulu ada seseorang yang menelponnya dari telepon umum dekat sini, tapi hanya diam saja. Dia menduga orang itu adalah Jaehan. Soo-hyun mencoba mencarinya terus tapi tidak berhasil menemukannya. Heong menunjukkan amplop yang dikirim oleh Jaehan. Soo-hyun membaca tulisan di amplop rumah sakit Jonghyun, kemudian menunjukkan SMS yang dia terima beberapa hari lalu berisi jangan pernah pergi ke rumah sakit Jonghyun pada tanggal 5 Februari. Mereka berdua pergi menuju ke rumah sakit Jonghyun. Sementara itu, terlihat anak buah Songchol tiba lebih dulu di rumah sakit Jonghyun. Drama ini berakhir dengan memperlihatkan Jaehan yang bangun dari tempat tidurnya dan walkie-talkie-nya hidup.
Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.